PKM di ITS yang dimengerti sebagai sebuah wadah atau sarana untuk belajar, utamanya menyampaikan gagasan secara tertulis, yaitu kemampuan untuk menulis, sungguh luar biasa. Tahun ini sudah terlibat di dalam pengajuan proposal PKM itu ada sejumlah 1.600 proposal. Jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai sekitar 900 proposal. Dan yang didanai sekarang ini adalah sekitar 590 proposal PKM. Itu artinya lebih banyak tim, dan dengan begitu juga lebih banyak mahasiswa yang terlibat untuk belajar menulis. Kalau kita mau melihatnya sebagai sebuah sarana yang proses itu dianggap lebih penting dibandingkan hasil atau target. Tapi tentu saja kita sangat berharap tahun ini kita bisa menjungkalkan gajah itu di kandangnya sendiri, ya, karena dominasi dari kemenangan PKM menuju PIMNAS itu dari tahun ke tahun selalu dimenangkan oleh Universitas Gadjah Mada. Itu ada proses yang perlu kita dari tahun ke tahun selalu ingin bertahan. Kita melihat sebuah perubahan kultur yang belakangan ini membaik, dan hanya dengan itulah kita bisa insya Allah memenangkan PKM di PIMNAS, di ajang PIMNAS. Begini, waktu kita memulai sebuah kultur baru, ingin menerapkan gagasan atau skenario lab-based education, yaitu pendidikan berbasis laboratorium di ITS, khususnya terkait dengan PKM, kita undang kepala laboratorium untuk menyiapkan PKM. Nah, tampak bahwa saat diundang itu, kalap-kalap itu merasa heran, kok ada hubungannya di kegiatan kemahasiswaan dengan kepala laboratorium, sejak kapan dan dengan hubungan apa, gitu ya. Nah, mulailah kita sampaikan salah satu misi lab yang penting untuk menjamin student center learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anaknya, pelaku pembelajaran itu adalah melalui pengembangan kreativitas. Jadi saya ditanya oleh beberapa orang mengenai apa sesungguhnya lab-based education itu. Ya, jawabnya singkat adalah laboratorium di ITS ini harus hidup dan menghidupi. Yang hidup apanya? Satu, hidup riset. Ya, yang dihidupi oleh lab yang hidup risetnya itu apa? Adalah pengayaan khasanah kurikulumnya. Satu. Kedua, yang bisa dihidupi adalah pemecahan masalah masyarakat dan industri. Yang ketiga adalah lab seharusnya menumbuh kembangkan program kreativitas mahasiswa, yang nanti bila kita akan konsentrasi lebih jauh bisa dikembangkan ke arah technopreneur menuju bisnis ventura yang sesuai. Orang kurang mengerti PKM, dia hanya akan mengerti PKM itu menuju ke kompetisi PIMNAS yang targetnya sangat bergengsi. Tetapi kita ingin dua-duanya. Lebih banyak orang terlibat untuk berkreasi secara kreatif, belajar menulis yang baik, karena kelemahan umumnya dari kurikulum dasar menengah itu adalah menulis dan berkomunikasi. Ya, itu adalah penting. Yang ketiga adalah betul-betul ini bernuansa bisa dikembangkan ke arah bisnis technopreneurship, gitu ya. Saya kalau melihat teman-teman yang tergabung di badan kemahasiswaan, seperti melihat orang-orang yang aneh, ya, orang-orang yang sangat hebat, maksud saya superior dedikasi.
tidak kenal hari libur, ya, lalu membuka klinik penalaran di ITS di mana-mana, ya, utamanya di kantor BAK dan di UPNB, ya. Itu adalah sebuah media konsultasi bagaimana mereka memperbaiki cara komunikasi dalam presentasi maupun dalam menulis, dan memberikan inspirasi baru untuk mengembangkan proposalnya, ya, agar dari yang didanai itu, ya, bisa terjadi sesuatu yang perbaikan luar biasa dari hasil tulisannya. Nah, itu tidak hanya di klinik penalaran, ada Monef juga sudah dilaksanakan 2 kali. Monef itu adalah sebuah pos-pos yang penting untuk memonitor perkembangan dan mengevaluasi perkembangan kesiapan kita menuju PIMNAS. Nah, harapannya selesai dengan baik, ya, bertanggung jawab besar atas kepercayaan pemberian dana. Karena ini adalah ciri-ciri komunitas yang bukan pecundang, ya, harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dan tidak cukup itu, dengan sempurna untuk bisa pantas dibawa ke ajang PIMNAS. Segera kita akan laksanakan persiapan kliniknya untuk lebih luas, ya, termasuk konsinyasi mereka untuk belajar masalah presentasi dan bahasa-bahasa ilmiah yang menunjukkan sebab akibat yang logis. Mungkin perlu difokuskan lebih baik, karena lawan-lawan kita sekarang tidak lagi seperti 3 tahun yang lalu. ITB yang semula menganggap PKM dan PIMNAS kurang prestisius, ya, sudah dalam 2 tahun terakhir ini ITB ingin juga mendominasi ajang PIMNAS. Tapi sayangnya selalu setiap kali saya katakan ITB itu memang kelas juara kalau ITS tidak ikut, gitu, ya. Jadi itu penting sampaikan bahwa kita pendatang baru, ya, dan selalu kalau kita mau berorientasi pada proses, maka insya Allah targetnya juga akan. Kalau dibalik sejak awal kita mengejar target, biasanya tidak segera terwujud apa yang kita impikan dari target. Gitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ajang untuk PKM dan PIMNAS ini utamanya memberikan wadah berkreasi, belajar menulis dan berkomunikasi, dan lebih-lebih ada menuju teknopreneur yang handal. Terima kasih.